selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang energi seksual dan uang atau kekayaan. Biasanya hasrat seksual ini kita lampiaskan ke luar ataupun kita lakukan sendiri. Itu kenapa ketika orang melampiaskan hasrat seksual itu ke hal-hal yang negatif, entah nonton video porno atau beli orang ataupun melakukannya sendiri. Orang itu rata-rata apa? Nggak cerdas, hidupnya ya susah, ataupun hidupnya itu nggak baik. Kenapa? Karena dia itu melepaskan energi yang gede banget untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Bukan berarti saya bilang bahwa berhubungan badan itu kotor, nggak, berhubungan badan itu suci. Tapi ketika kamu itu menemukan pasangan jiwamu atau pasangan yang memang udah jadi jodohmu atau takdirmu, tapi ketika kamu melakukannya dengan sembarang orang, ya kamu akan buang energi yang gede banget itu sia-sia. Jadi kalau kita ini udah bisa menahan hawa nafsu nih, energi seksual itu yang biasanya kita keluarkan ke sembarang orang atau kita keluarkan sendiri sia-sia, kita simpan, dan energi itu akan naik ke atas, ke dalam tubuh kita, ke otak akan jadi lebih cerdas, ke batin akan lebih tenang, dan untuk kehidupan kita akan lebih awet muda, kita akan lebih panjang umur, dan kita akan punya kekuatan spiritual ataupun supranatural. Dan itu karena apa? Karena energi seksual yang harusnya kita keluarkan sia-sia, kita tahan, kita kelola menjadi energi yang positif, energi yang murni di dalam diri kita ini. Jadi ketika kita itu dalam keadaan tenang, keadaan yang pikiran tenang, jiwa yang tenang, tentu aja uang, kekayaan, keberlimpahan itu akan datang. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena aku udah membuktikannya sendiri. Ketika aku itu energi seksualnya aku buang sia-sia untuk hal-hal yang nggak baik, aku bukan jadi orang yang pinter. Aku malah bergelut dengan penderitaan, susah. Pikiranku hanya gimana sih dapat laki-laki yang baik, ataupun membuang energi yang murni, energi yang besar itu untuk hal-hal yang sepele yang nggak ada gunanya. Tapi ketika energi seksual itu aku kelola dengan baik, bukan berarti aku nggak normal, aku masih normal dan aku masih suka sama laki-laki, tapi energi seksual atau nafsu itu aku kelola dengan baik di dalam diri ini. Jadi ketika udah biasa, maka energi seksual itu naik ke atas, bisa menciptakan apa? Inspirasi ataupun tulisan, kata-kata, video yang aku ucapkan ini, itu bentuk dari energi seksual yang aku olah menjadi inspirasi, menjadi apa yang aku pikirkan itu lebih berbobot daripada ketika aku itu suka hal-hal yang jelek ataupun membuang energi seksual itu untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang nggak baik. Ini kalian boleh membuktikan sendiri. Ketika kalian itu hidupnya rungsing, hidupnya banyak masalah, coba deh kayak orang-orang zaman dulu, kayak raja atau ratu zaman dulu. Ketika ada banyak masalah, kalian itu menenangkan diri, entah berapa hari, mensucikan diri. Kalau kalian punya pasangan, ya berhenti dulu, ditahan. Agar apa? Agar ketika batinmu tenang, pikiranmu tenang, kamu bisa menciptakan ataupun kamu itu dapat ide, atau kamu jadi orang yang kreatif, ataupun kamu dapat kayak orang zaman dulu itu bisa dibilang ilham, wahyu dan sebagainya. Karena apa? Karena kamu udah menemukan sisi spiritualmu. Dan ketika kamu itu udah seperti itu, udah bisa menahan hawa nafsu, dan kamu udah bisa mengelola dirimu sendiri, kamu nggak akan tergantung sama satu orang. Kayak saya nih, ketika saya seperti ini, saya selalu berpikir bahwa rezeki, kekayaan, uang itu akan datang dari mana aja. Terserah Tuhan mau ngasihnya, perantaranya siapa. Karena alam semesta ini
Nggak cuman si A, si B aja yang ada, tapi berjuta-juta manusia yang entah perantara siapa yang kita akan dipertemukan. Ini ketika kita itu udah bisa mengadakan emosi, hasrat seksual kita dikendalikan menjadi energi yang berkualitas di dalam diri kita ini. Ini orang zaman dulu, mbah-mbah kita melakukan seperti ini. Makanya zaman dulu dirahasiakan agar apa? Agar mereka sendiri yang pintar, orang lain enggak. Kalau sekarang udah orang biasa pun akan melakukannya ini. Jadi kalau orang Jawa atau kalian berpikir wibawa karisma itu hanya dengan membawa keris ataupun cincin ake ataupun hal-hal yang kayak besi atau hal-hal yang berbau klenik seperti itu. Saya ngajarin kalau kamu pengen punya wibawa, punya karisma, punya pengaruh, kelola dulu tuh yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena berbeda banget. Kalau energi seksual itu udah bisa kamu kendalikan di dalam diri kita, kita jadi cerdas, omongan kita lebih berisi, ataupun orang bilang, kalau orang Jawa ya sabdo pandito ratu, artinya apa? Omongan kita itu ada karomahnya, omongan kita itu ada manfaatnya, ataupun omongan kita akan lebih dihargai orang lain. Orang kalau melihat kita pun akan lebih berwibawa, berkarisma. Karena apa? Karena kita udah bisa mengelola yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau banyak orang nyari orang pintar, nyari kiai atau nyari apapun cuma untuk mendapatkan wibawa, karisma, pengasihan dan sebagainya, salah besar. Karena apa? Karena kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya kita mengolah energi seksual, energi yang ada di dalam kita menjadi apa? Menjadi energi positif. Ya bisa awet muda, ya umur panjang, rezeki, uang. Semuanya akan kita dapatkan kalau kita itu bisa mengolah diri kita sendiri. Kita akan terhubung dengan Tuhan, kita akan terhubung dengan alam semesta ini. Ini yang dihasilkan mbah-mbah kita. Jadi sama seperti tahajud ataupun tirakat, menenangkan diri. Kuncinya di situ, mengolah energi dalam diri kita. Ya, kalau biasanya kalian suka melakukan sendiri ataupun suka beli cewek, beli cowok ataupun suka menghabiskan energi seksual itu dengan sembarang orang, berhenti. Kenapa? Karena kamu menyia-nyiakan energi yang sangat besar itu untuk sesuatu yang sia-sia. Boleh melakukan hubungan badan, tapi dengan orang yang benar-benar energinya sama, agar kamu itu nggak rugi, energimu nggak sia-sia. Kalau kita bisa ngolah energi itu, nggak cuma kecerdasan otak aja. Ayo, kita itu punya kecerdasan batin, kita punya segalanya. Karena apa? Karena kita terhubung sama Tuhan, kita terhubung dengan alam semesta yang tanpa batas. Kita nggak perlu takut kekurangan duit, kekurangan harta, ataupun kita takut orang jahatin kita. Nggak perlu takut kalau kita sudah seperti itu. Karena apa? Karena kita terhubung langsung sama Tuhan, terhubung langsung dengan alam semesta yang kalau dibilang uang, harta nggak bakalan kekurangan. Kalau dibilang kamu bakalan takut. Karena apa? Karena kamu backingannya Tuhan, backingannya alam semesta. Seperti itu. Makanya kalau orang Jawa ini kalau dijahatin orang ya diam aja, karena dia tahu karma itu akan datang tepat waktu. Ini makanya orang Jawa itu kan kalau saking marahnya, saking jaganya kan, wes pasrahane karo sing gawe urip. Ya udah, berarti kamu nanti musuhnya bukan lagi kita atau manusia, tapi yang menciptakan kehidupan. Ini energi seksual dan harta kekayaan yang ternyata ada di dalam diri kita. Bagaimana kita itu bisa menciptakannya?